Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah perbuatan faksa dan mungkar? Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah hati ini tidak berbuat jahat kepada Allah dan mengingkari atas ayat-ayat Allah? Sholat yang bagaimana? Hal ini termaktub di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Sebab kita umat Islam khususnya, Allah kasih fasilitas, Allah kasih jalan setiap hari untuk bertemu Allah. Setiap hari kita diberikan waktu untuk bertemu Allah secara syariat 5 waktu yang terkenal disebut sebagai sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Tetapi umat Islam seluruh dunia mayoritas tidak bisa memanfaatkan jalan atau fasilitas tersebut untuk bertemu Allah, tidak bisa. Sebab apa? Ada kemungkaran di dalam hati kita, ada keingkaran terhadap hati kita terhadap ayat-ayat yang menjelaskan supaya hati ini tinggalkan selain Allah. Itu kita ingkari, alias kita tolak. Dan atau mayoritas umat Islam menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Ini persoalannya. Akhirnya baik kita yang merasa alim, merasa tidak alim, merasa kaya, merasa tidak kaya, merasa jadi pejabat atau merasa jadi rakyat, gak bisa bertemu Allah di situ. Apalagi kita menghadapi fasilitas atau jalan yang diberikan Allah di luar sholat, tambah kita jauh pada Allah. Dengan begitu maka Allah bersumpah atas waktu ini,
Oleh karena kita sebagai umat manusia selalu lalai pada Allah di setiap saat dan waktu, maka Allah bersumpah atas nama waktu. Sampai Allah bersumpah seperti ini, Bapak Ibu, saking nemeni manusia. Olehnya dia melalaikan Tuhannya. Saking nemeni, bahasa Indonesianya apa? Hah? Saking nemeni, sungguh terlalu. Manusia selalu melalaikan Allah, melalaikan Tuhannya, akhirnya Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin, sungguh dalam kerugian yang besar. Mengapa Allah bersumpah mengatakan kerugian yang besar bagi umat manusia? Waktu demi waktu hatinya lalai dari Tuhannya. Maksudnya lalai, hati kita tidak sadar apa yang muncul dan timbul baik di dalam diri kita maupun dari orang lain, makhluk lain. Itu yang berkuasa adalah Allah. Akhirnya hati kita beriman, yang berkuasa dan yang melakukan dan yang berperan adalah makhluk. Tatkala jatuhnya iman kita terhadap makhluk, inilah Pak Bu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, kita jatuh di syirik khafi seperti ini. Ya bunayya, hei anak putuku, la tusyrik billah, jangan ada di dalam hatimu menyekutukan Tuhanmu, mengadakan Tuhan selainnya. Ada iman dalam hati kita terhadap Sang Esa ini, ya Bapak Ibu, andai kata nafsu itu tidak diizinkan Allah untuk menggoda kita, aku yakin Anda tidak akan pernah terjerumus di dalam iman selain Allah. Mengapa Allah mengizinkan nafsu untuk menggoda kita? Itu semata-mata kita sudah berjanji pada Allah, berjanji setia hanya beriman padanya. Akhirnya kesetiaan itu perlu diuji oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu,
Sebagian besar di antara manusia itu mengatakan amantu billah, beriman pada Allah. Setelah diambil perjanjian kedua belah pihak, yaitu kita tidak akan pernah beriman selain Allah. Akhirnya Allah menguji kesetiaan kita dengan bentuk mengutus nafsu dengan membawa bisikan-bisikan, apakah kita akan beriman tetap terhadap Allah atau selain Allah. Tapi akhirnya seluruh umat manusia, mulai Nabi Adam sampai keturunan Nabi Adam, semua terjerumus dalam bisikan hawa nafsu. Kalau toh memang begitu Bapak Ibu, sekarang solusinya adalah bagaimana kita keluar dari pengaruhnya hawa nafsu. Secara otomatis Allah memberikan satu solusi terhadap kita sebagai hamba yang sudah terlalu lama kita terjerumus di atas jalan nafsu. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin. Mau tidak mau kita harus menerima bimbingan dari Allah yang sifatnya bimbingan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itulah betul-betul bimbingan yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu, perbudakannya terhadap hawa nafsu, biar menjadi budaknya Allah, biar keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Berhubung ini banyak manusia yang menolak, maka jangan heran jikalau kita yang masuk dalam kelompok menolak tersebut, walaupun kita kelihatannya orang yang paling alim di dunia, itu kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 terkait sholat yang bisa mencegah perbuatan keji pada Allah dan perbuatan ingkar pada Allah. Tak bisa. Kelihatan tampilan kita secara fisik meyakinkan, tetapi ruhaniyah kita masih dalam keadaan rusak. Ruhaniyah kita masih dalam keadaan kotor. Ruhaniyah kita masih keadaan najis di mata Allah. Bapak Ibu, oleh sebab itu lewat mimbar majelis pada malam hari ini, izinkanlah kami mengurai ayat tersebut, barangkali bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat, baik tingkat bawah sampai tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat
45. Utlu moco sira Muhammad ma ing apa ukhiya kang den wahyuake apa ma ilaika maring sira Muhammad. Bayane ma, penjelasane ma yang dibaca tadi adalah minal kitabi, saking Al-Quran. Kitab berarti ayat-ayat wahyu dari Allah. Bacalah Al-Quran itu wahyu yang diturunkan terhadapmu Muhammad, sebab di dalam wahyu Allah itu banyak mengandung rahmat, mengandung petunjuk supaya hatimu tinggalkan selain Allah dalam konteks iman, supaya hatimu tidak beriman terhadap selain Allah. Jikalau ada iman selain Allah, biar keluar dari hatimu, biar keluar. Itulah Bapak Ibu yang kumaksud ajaran dinut tauhid. Itulah ajaran dinul haq. Itulah ayat-ayat yang bersifatkan hukum hakikat, supaya bisa menghantarkan dirimu menuju makrifat pada Allah. Berarti kita tidak cukup membaca Al-Quran ini secara lesan dibaca, enggak, tapi kita hayati apa makna yang terkandung di dalamnya, yang makna tersebut adalah hidayah dan rahmat untuk mengeluarkan iman Anda yang ada di dalam dada selain Allah ini. Kalau ini sudah diterima, maka wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah ad-du'a. Ad-du'a yang dimaksud di sini adalah menghadap terhadap Allah, menghadap. Secara syariat wa aqimis sholah ay al maktubah, inilah yang dimaksud sholat 5 waktu, al maktubah yang diwajibkan. Berarti nggak boleh ditinggalkan secara syariat. Wa aqimis sholah, secara hakikat as-sholah ay ad-du'a, yang dimaksud ay ad-du'a tidak minta tapi menghadap. Ud'uni madepo sira ing ingsun, kata Allah. Jikalau kau betul-betul menghadapnya terhadapku, kata Allah, fastajib, maka apa yang kau butuhkan itu akan aku sembadani, aku kabulkan. Jadi menghadap dulu bertemu Allah,
baru doa itu terurai, permintaan itu terurai di mata Allah. Wa aqimis shalah, temuilah Allah. Kalau kita ambil kedua-duanya syariat ya sak hakikate, berarti gini Pak. Ketika kita aqimis shalah, menjaga sholat 5 waktu, ruhaniyah kita, hati kita harus bertemu Allah. Sebetulnya itu mudah. Untuk bertemu Allah itu sebetulnya mudah. Olehnya sulit itu kita bikin sendiri. Allah sudah katakan, idza sa'alaka ibadi Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, jawablah. Fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Jawaban begitu Muhammad. Kalau saya itu dekat, mana? Dekat yang mana? Oleh karena ajaran dinut tauhid itu kita tolak Bapak Ibu, sepanjang masa kita tidak akan pernah mengerti ayat ini qaribun. Gak akan pernah paham. Dekat mana ya? Meja itu dekat. Masa meja ini? Tapi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi beda dengan orang-orang mukmin yang ketika sholatnya itu khusyuk, bisa bertemu Allah, paham maksud dekat ini. Mana toh? Ini dong Pak. Fa'aina ma tuwallu, dimanapun kau menghadap, fasamma wajhullah, maka depanmu itu wajah Allah. Wajah Allah, ya ini bukan udara, bukan oksigen. Inilah yang Allah terangkan kewujudannya, laisa kamislihi syai'un. Ini Bapak Ibu juga di depan jenengan, di belakang, kiri kanan, atas bawah, dalam luar. Dengan cara bagaimana? Rasakan, imani, rasakan apa yang ada pada dirimu itu sebetulnya milik Allah. Pergerakan itu milik Allah, penglihatan milik Allah, pendengaran milik Allah, dan lain sebagainya. Kalau sholat Anda itu dikatakan sudah khusyuk, sudah bertemu Allah, maka Allah menegaskan dengan bahasa inna,
Inna sholata, sak temene sholat yang seperti ini, iku tanha, bisa mencegah anil faksha, dari hatimu berbuat jahat pada Allah. Apa jahat maksudnya? Melalaikan Allah. Berbuat jahat itu hati mengakui kalau kita yang bisa berdiri, kita yang bisa ruku, kita yang bisa sujud, atau kita merasa diri kita yang bisa melakukan sholat, itu berarti kita berbuat jahat. Tapi yang dimaksud sholatnya orang yang beruntung tadi, yang bisa bertemu, hatinya selalu menggelora, merasakan apa segala tindakan di dalam sholat itu hanyalah milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Jadi ketika sholat, hati jenengan iku sibuk merasakan kehadiran Allah, yaitu Zat yang Maha Suci ini yang menggerakkan seluruh alam termasuk dirimu. Hati duduk di situ, Pak, wilayah situ. Kalau hati sudah duduk di situ, maka tidak ada kesempatan bagi nafsu untuk masuk di dalam hatimu untuk membisikkan perkara-perkara urusan duniawiyah. Gak bisa, ditutup oleh Allah. Pintu bagi nafsu untuk masuk ditutup, karena hati jenengan estu menghadap pada Allah. Wal mungkar, akan mencegah perbuatan ingkar dari ayat-ayat Allah. Artinya ketika saat dinu tauhid disampaikan, hati jenengan gak akan menolak, karena di dalam tatanan tauhid untuk mengesahkan pada Allah itu cocok di dalam hati jenengan. Justru sebaliknya, hatimu akan menolak pengajaran-pengajaran yang sifatnya itu mengarah terhadap iman selain Allah. Makanya jenengan jangan heran kalau hati sudah menerima tatanan tauhid, ketika mendengarkan keterangan hukum syariat saja hampa rasanya, ampiang dirasa. Jangan heran, memang Allah mengkondisikan hatimu itu untuk hanya menerima biayatim mubayyinatin, ayat yang bersifatkan jelas pada Allah, yaitu mengesahkan Allah. Wala dzikrullahi iku akbarun, utawi sholat yang seperti ini, utawi ingat di dalam sholat yang seperti ini, itu lebih bagus daripada yang lain.
lebih bagus. Umpama jenengan iki sendirian Pak, sholat yang memenuhi target usul pada Allah, itu lebih baik Anda itu 1 rakaat itu dibanding dengan, padahal ini 1 rakaat, seumur hidupmu melakukan sholat tapi hatimu itu lalai dari Allah. Lebih baik ini walaupun 1 rakaat. Tapi jangan disimpulkan udah 1 rakaat aja satu umur, yang penting ketemu habis itu tidak sholat. Bukan begitu maksudnya. Tetap itu kita jaga. Ayatnya wa aqimis sholat, tetap. Ini tadi perbandingan kok Pak. Waladikrullahi akbar. Sholat yang seperti ini, apa sholat yang khusyuk itulah Pak. Waladikrullah, ingat yang seperti ini ketika di dalam sholat bertemu Allah, ini lebih baik, lebih besar daripada perkara yang lain. Artinya perkara yang lain jenengan sholat 1 umur 1000 tahun tapi nggak pernah ketemu pada Allah, nggak pernah khusyuk. Wallahu tawi Gusti Allah iku ya'lamu, dat kang wicaksana ma ing apa tasnauna kang do agawe sira kabeh. Agawe maksudnya ruhaniyah, tasnaun. Allah lebih mengerti mana di antara hatimu yang betul-betul sholat khusyuk atau tidak khusyuk. Sesungguhnya sholat yang bisa bertemu Allah itulah yang bisa mencegah perbuatan hatimu jelek pada Allah, jahat pada Allah, zalim pada Allah, dan ngingkari ayat-ayat Allah. Berarti siapapun kita, tatkala sholat kita belum betul-betul khusyuk, maka faksa wal mungkar mesti jalan terus. Ini Bapak Ibu, makanya leres dawuh sing wonten pujian niku kuwi nek ngaji ojo syariat bloko. Wau disetel tembe burine bakal sengsara, akeh kang apal Quran hadise. Nek wis apal Quran hadise, rumangsa alim, rumangsa pinter dhewe, maka gampang ngafirne wong liya. Akeh kang apal Quran hadise, terus seneng ngafirke marang liyane. Akhirnya orang yang tidak sependapat, tidak mengikuti dia, dianggap kafir.
sayangi sedikit. Sayang sedikit, baiatnya itu tidak diterangkan. Tidak diterangkan, ya ngaji ya nang hukum hakikat makrifat. Nah kalau ngono dah. Cuman bahasanya ojo mu ngaji syariat bloko. Jane iki ya wis paham. Sebetulnya syair ini kalamnya kalam balik. Pengertiane urain dewe berarti maksudnya harus dan wajib kita menerima dinul haq. Ajaran Rasulullah yang di jalur hakikat makrifat itulah dinul haq. Tapi kan di baiat syairnya bait ya itu kan nggak ada ngaji ning hukum hakikat lah mboten tentang. Tapi dengan bait sing ono ngarep mang sebetulnya sudah menjadi maksud sebetulnya. Tapi berhubung orang awam sih bertanya, sih nggak paham loh ya, nggak oleh ngaji ilmu syariat bloko. Terus ada ilmu apa yo yang harus ku kaji lagi? Iki sih nggak paham. Nah, sing paham maksudnya. Oleh karena kita manusia itu terdiri jasmani juga rohani. Jasmani dididik ilmu syariat, rohani kita harus dididik ilmu hakikat. Ini maksudnya ada di situ. Sesungguhnya sholat yang telah dilakukan oleh hamba yang bisa bertemu terhadap Allah itu akan bisa sholat yang seperti ini mencegah perbuatan faksa wal mungkar. Pertama secara ruhaniyah, faksa dan mungkar jenengan tidak akan melalaikan Allah. Lah, ketika hatimu sudah tidak melalaikan Allah dalam kurung selalu ingat pada Allah, gak mungkin Pak jasadmu iku laku maksiat. Gak mungkin nyolong barangi wong, gak mungkin. Jenengan iki secara syariat laku Allah iki gak mungkin. Karena sumber pancaran dari ruhaniyahmu itu adalah husnul a'mal, nata ijo husnul ahwal min qalbin zahid. Sumber yang muncul dalam hatimu laku yang baik, maka jasadmu ikut baik. Tomak yoga, hasud yoga, takabur ya tidak. Istilah bahasa jiwit orang ya enggak akan. Karena sibuk hati kita selalu berzikir, ingat terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya mohon maaf untuk sementara waktu itu kami belum bisa ngaji terlalu banyak waktu, harus kami batasi. Nek wis metu kelemun wis langsung kula simpulni. Tahu kelemun nggih? Kelemun niku bareng dari, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu. Kesimpulannya, lakukan sholat itu dengan khusyuk. Caranya
ketika Anda takbiratul ihram sampai salam, kita kan sudah dibimbing, ini wajah tuwat, hadapkanlah hatimu pada wajah Allah. Artinya hanya lewat zikir sirul asrar, merasakan, mengimani bahwasanya Allah di dalam dan di luar dirimu, itulah sang penggerak, sang yang berperan sehingga bisa terjadi sholat. Hatimu terus nyebuto Allah sambil hatimu meyakini bahwasanya apa perilaku dalam sholat datangnya tidak dari kita tapi dari ya ini, Pak. Paham ya? Yes. Sibukno hatimu di situ. Nanti percaya atau tidak percaya, kau ditanamkan di dalam hatimu pohon kenikmatan. Pohon kenikmatan. Siapa yang memakan buahnya, dia seumur hidupnya tidak akan pernah lapar. Siapa yang minum tetesan airnya, dia tidak akan pernah dahaga selama hidupnya. Itu artinya kenikmatan di situ tidak bisa jenengan ukur dengan kenikmatan duniawiyah. Bapak Ibu, caranya begitu. Jikalau belum bisa, tetap latih dan latih. Karena tidak semudah sholat khusyuk itu membalikkan telapak tangan. Pertama, nanti kalau sudah pernah menjalankan dan menikmati hal itu, untuk keduanya selanjutnya Anda akan sangat mudah, tidak terlalu lama. Ini bagi jenengan khusus yang mau sudah masuk di dalam pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.